والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون المخلصون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. Sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur tak henti-henti kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana tak henti-hentinya Allah mencurahkan nikmat kepada kita. Semoga kita semua menjadi abdan syakur, hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dalam segala kondisi dan situasi. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan moga-moga Allah curahkan pula kepada kita umatnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul hisab kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah kita siang ini adalah pentingnya kekuasaan. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin saya ingin menggarisbawahi di awal supaya kita tidak salah paham. Kok di masjid ngomong kekuasaan atau di tempat ibadah ngomong kekuasaan? Kan nggak boleh. Yang tidak boleh di masjid, di gereja, di kuil atau tempat ibadah apapun agama yang resmi di Republik ini adalah bicara politik praktis. Itu yang nggak boleh, itu aturan KPU. Apa sih politik praktis? Mohon maaf, bukan mengajari, barangkali ada di antara kita yang belum paham politik praktis. Namanya praktis di tempat kayak begini, atau di tempat ibadah agama apapun menurut aturan KPU, politik praktis itu misalnya pilihlah partai A, nah itu nggak boleh. Coblos Ustadz Abu Salim, nah itu nggak boleh. Itu namanya politik praktis. Tapi kalau kita bicara politik untuk mencerdaskan kita sebagai anak bangsa dan sebagai kaum muslimin, mah nggak ada masalah. Sekali lagi, ya ini saya garis bawahi di depan, karena kalau kita bicara kayak gini, saya tidak jelaskan kayak gini, biasanya suka ada yang gagal paham, gagal fokus, akhirnya nanti komentarnya jadi minor. Kekuasaan itu penting dalam Islam. Tadi saya mengutip firman Allah surah 17 Al-Isra ayat 80. Saya yakin ayat ini sering terdengar. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ini Rasulullah dibimbing doa oleh Allah. Ini doa. Dan banyak ayat Al-Quran yang diawali dengan kata kul yang secara harfiah artinya katakanlah. Simpel banget arti harfiahnya. Ternyata kalau kita belajar mendalami ulumul Quran, ulumul tafsir, tiap-tiap ayat yang diawali dengan kata kul pasti kontennya sesuatu yang sangat luar biasa. Bahasa tafsirnya syai'un 'azim, sesuatu yang besar. Kul huwallahu ahad. Memang surah Al-Ikhlas mau bicara apa? Bicara tauhid, bicara akidah, sesuatu yang sangat prinsip dalam agama kita. Ya, kul innamal ilmu. Ayat ini akan bicara pentingnya ilmu. Hidup tanpa ilmu itu ya kayak berjalan di tengah kegelapan malam, nggak pakai obor, nggak pakai senter.
Ilmu itu penting, sangat penting. Makanya nggak ada negara yang nggak punya sekolah. Semua negara pasti ada sekolah. Kenapa? Ilmu itu penting. Jadi jadikan kaidah, ya, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, kalau baca Al-Quran ketemu kata kul, ayat awalnya kul, kalimat awalnya kul, silakan ditelaah. Itu pasti sesuatu yang luar biasa. Nah, Allah membimbing Rasul, membimbing Nabi Muhammad, katakan Muhammad, Rabbi, Tuhanku, adkhilni, masukkan aku, mudkhala sidqin, ke tempat yang baik, ke tempat yang benar. Ya, ini kalau kita berdoa mungkin kalimat ini dikabul. Ya, masukkan aku dari rumah ke masjid, ke tempat yang benar. Tapi Muhammad nanti sudah di sini berdoa, wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku ke tempat yang benar. Kan tidak sedikit masuk ke tempat yang benar, begitu di kantor korupsi, keluar dari tempat yang benar di sana jadi korupsi. Nah, ini yang punya sekolah, yang punya kantor, yang punya perusahaan, tidak sedikit sekali lagi. Jadi Rasulullah dituntun, masukkan aku ke tempat yang benar dan keluarkan aku ke tempat yang benar. Luar biasa. Waj'al li min ladunka, dan berikanlah untukku, ini Allah yang menuntun Nabi, sultanan, kekuasaan, nasiran, yang bisa menolong. Dakwah Rasulullah di kota Mekah semua kita paham, 13 tahun. Tidak pernah merasakan tenang, diintimidasi, diteror, ditekan. Bahkan klimaknya bukan Rasulullah, bukan umat Nabi aja yang disiksa. Gara-gara memeluk Islam, sahabat Bilal disiksa. Oleh siapa? Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan. Keluarga Ammar bin Yasir sampai ditembak mati, kemaluannya ditikam dan tiang gantungan. Oleh siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, gara-gara memeluk Islam. Suhaib Ar-Rumi disiksa gara-gara memeluk Islam. 13 tahun Rasulullah berdakwah, nggak pernah merasa nyaman. Ya, memang Rasulullah ditekan, cuman Rasulullah dalam tanda kutip punya backup. Siapa? Ya pamannya, siapa lagi kalau bukan Abu Thalib. Ya, penguasanya Abu Lahab di situ. Penguasa Mekah itu Abu Jahal. Kalau Abu Thalib tokoh terpandang, kan saudaraan Abu Thalib dengan Abu Lahab. Bapaknya Nabi Abdullah, saudaranya Abdullah adalah Abu Thalib. Oh, berarti Abu Thalib paman Nabi, iya. Saudaranya Abdullah, saudaranya Abu Thalib, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abu Muthalib, bapaknya Nabi. Abu Thalib bin Abdul Muthalib, Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Ya, jadi Rasulullah relatif tanda kutip aman, tidak sampai disiksa. Karena Rasulullah dikawal oleh sang paman Abu Thalib. Oh, dakwah butuh backup. Orang kebatilan aja butuh backup, apalagi kebenaran. Ya, penjahat kelas kakap sampai berkeliaran berlama-lama, ya ada backupnya, siapa ya kita nggak tahu, tapi pasti ada. Kalau kebatilan kemungkaran ada backup, kebenaran juga bisa ada backup. Ternyata apa? Kalau selama 13 tahun umat Rasulullah yang disiksa, yang ditekan, yang diintimidasi, diteror, klimaknya Nabi pun mau dibunuh. Sampai akhirnya Allah memberitahukan kepada Nabi lewat malaikat Jibril, malam ini Muhammad kamu harus tinggalkan Mekah, hijrah ke Madinah. Kenapa Rasulullah disuruh hijrah? Karena Rasulullah mau dibunuh. Rumah Nabi sudah dikepung. Lihat. Makanya Rasulullah dituntun, ya Allah masukkan aku ke tempat yang benar, keluarkan aku ke tempat yang benar, dan berikanlah kepadaku kekuasaan. Saudaraku seiman, jadi kekuasaan itu bukan hantu, kekuasaan itu bukan genderuwo,
Kekuasaan itu bisa juga dijadikan sarana untuk menegakkan kebenaran. Ya, kenapa Islam memandang kekuasaan penting? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Innallaha yazid bis-sultan ma la yazid bil Qur'an." Sesungguhnya Allah akan menghapus kemungkaran kebatilan dengan kekuasaan yang tidak bisa dihapus dengan Al-Quran. Anda datang ke tempat judi, ke tempat mabok, terus berdalil, ya, sesungguhnya mabok judi adalah perbuatan setan, jauhi ya, nggak bakal selesai. Tapi kalau Anda pejabat, ya, jangankan gubernur, di bawahnya gubernur lah, bupati, wali kota, bawa Satpol PP dengan kepala Satpol PP-nya, kan selesai itu. Tempat kemungkaran, tempat maksiat itu nggak bisa pakai ayat, nggak bisa pakai hadis. Menyelesaikan tempat kafir itu harus dengan kekuasaan. Yang kedua, kenapa kekuasaan penting? Karena hanya orang yang berkuasa yang bisa bikin aturan. Rakyat bisa bikin aturan? Kan kagak. Kita rakyat hanya mengikuti aturan yang dibuat oleh penguasa. Kalau aturannya enak ya kita legowo. Kalau aturannya nggak enak, ya mau nggak mau kita ngikutin. Misalnya, punten mohon maaf, misal ya bahan bakar naik, saya yakin semua kita juga nggak legowo. Apa lantaran nggak legowo terus kita datangi SPBU kita bakar, kan malah kita kena pidana. Ya walaupun pertalite maunya 6.000 tapi akhirnya 10.000, terpaksa kita beli. Jangan anarkis. Sekali lagi, siapa sih yang buat kabel itu? Ya penguasa. Rakyat bisa apa? Gak bisa apa-apa ya, cuma mengikuti aturan yang diberlakukan oleh penguasa. Udahlah, tani aja, nanam padi, nanam coklat, nanam kopi yang luas, aman lah, gak usah mikirin kekuasaan segala. Masa depan anak-anak kita kalau kita tani udah aman. Nanti giliran panen raya, saya penguasanya ngimpor beras, kan beras petani jadinya jatuh. Nanti giliran saya mau nanam, saya naikin pupuk. Kan banyak juga petani yang pada frustasi. Bulan Maulid saya sempat sama di Karawang Maulid, sedih juga. Pas ada teman saya, wah ini Karawang sudah banyak beralih fungsi ya, udah lama Ustaz. Ada apartemen, tempat hiburan modern, tempat perdagangan modern. Kenapa? Ya habis petaninya pada frustasi Ustaz. Itu yang nongkrong di pangkalan dulu punya salah 10 hektar ngojek, sekarang mah nggak salah ngojek pastinya. Bahkan dulu dia punya sawah 10 hektar, sekarang malah buru macul di sawah orang lain. Saya pulang ceramah dibawain beras banyak, sekarung katanya 60 kilo, tapi makannya nggak enak, sedih. Ya habis panen raya boro-boro bisa beli rumah baru, dandanin rumah bocor nggak bisa. Panen raya boro-boro beli mobil baru, beli motor baru, mobil mogok, motor mogok nggak bisa dibetulin. Panen raya nggak bisa kita sandang pangannya. Kenapa? Nanti pas mau nanam pupuknya melangit. Jadi hasil panen rayanya buat beli pupuk lagi ya nggak kebeli. Pertanyaannya, yang menaikkan harga kayak gitu rakyat kan? Bukan, penguasa itu. Sekali lagi rakyat mah nggak bisa naikin kebutuhan pupuk, nggak bisa nurunin kebutuhan pokok, nggak bisa. Lihat Rasulullah meninggal di kota Madinah, kan wajib dilakukan oleh kita orang yang hidup 4 perkara. Orang meninggal, mandikan dia, kafankan dia, sholatkan dia, kubur dia. Sidang Jumat, ini yang meninggal manusia paling mulia, manusia paling baik, manusia paling utama di muka bumi. Ternyata 4 perkara diabaikan baik oleh sahabat Ansar maupun sahabat Muhajirin. Mereka berkumpul di tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Begitu Rasulullah wafat, kaum muslimin yang terdiri Ansar, penduduk asli, Muhajirin, pendatang, ngumpul. Tempat ngumpulnya namanya Saqifah Bani Sa'idah. Apa yang dibahas? Jam berapa Nabi dimandikan? Sama sekali tidak.
Sudah ada belum kain kafannya? Kalau belum ada, nyari siapa yang bertugas nyari. Sama sekali nggak dibahas. Soalnya jam berapa, di mana, siapa yang mau nyolatin, sama sekali nggak dibahas. Makamnya jam berapa, di mana, sama sekali nggak dibahas. Apa yang dibahas oleh kaum muslimin? Yang dibahas siapa pengganti Rasulullah, sosok yang tepat. Ini apa artinya? Kekuasaan. Saking pentingnya kekuasaan, 4 perkara yang wajib diabaikan terlebih dahulu. Ini dulu, karena orang yang berkuasa nanti bakal bikin aturan. Udahlah, nggak pusing-pusing ngomongin kekuasaan. Sekolahkan aja anak-anak kita yang tinggi. Kalau perlu ke luar negeri kalau kita punya duit. Jangan pulang kecuali udah S3. Giliran anak Anda S3, doktor, nganggur di sini. Apa sebab? Saya memang menciptakan lapangan kerja, tapi saya prioritaskan tenaga asing. Karena anak bapak jadinya nganggur di negeri sendiri. Masihkah kita kaum muslimin berbicara kekuasaan nggak penting? Terutama kaum muda, kaum muda, anak-anakku, adik-adikku, penting banget kekuasaan. Ya mudah-mudahan anak-anak muda yang hari ini umur 20, 25, 30, 5 tahun, 10 tahun ke depan kelak akan jadi pemimpin-pemimpin di Republik ini. Bikinlah aturan yang baik. Jadi sekali lagi, Rasulullah dakwah di kota Mekah 13 tahun tertatih-tatih. Makanya begitu sampai ke kota Madinah, yang pertama Rasul lakukan selain membangun masjid adalah mendirikan negara Madinah, dan Rasulullah menjadi kepala negara. Subhanallah, gamblang dalam Al-Quran. Dalam kekuasaan belum tentu ada Islam, dalam politik belum tentu ada Islam, tapi dalam Islam ada kekuasaan, ada politik. Jadi politik sekali lagi pun hantu. Politik itu jalan menuju kekuasaan. Bahasa Arabnya politik, siasat, strategi, cara. Kenapa mesti takut? Ya Anda pelatih bola, biar menang lawan klub ini aja harus pakai siasat, pakai politik, pakai strategi. Ya, gimana nih, pemain saya kan lokal semua, sementara klub yang akan saya hadapi banyak pemain bintang yang dikontrak dari negara asing. Udah ikutin aja taktiknya Mourinho, pasang 5 back center, disebut parkir bus yang nggak apa-apa. Ya, 5, 3, 1 base. Ya, jadi penyerang-penyerang dari pihak lawan akan terbendung semua. Itu taktik. Kan nggak ada orang jadi RT jadi sendiri, jadi ketua DKM jadi sendiri, jadi ketua Karangtaruna jadi sendiri. Semua jadi ketua DKM, jadi ketua RT itu dipilih. Proses memilih itu namanya proses politik. Sekali lagi, saya hanya ingin menjelaskan bahwa politik itu bukan hantu, bukan genderuwo. Jadi kita harus rileks ngomongin kayak begini, harus paham justru kita. Sekali lagi, ya percuma nanti anak Anda bergerak dokter, mana dokternya luar negeri, tapi di sini jadi nganggur. Kenapa? Nggak dapat kerjaan. Karena saya membuat kebijakan ini yang diprioritaskan. Itu misal doang, misal. Ya, Anda nanam kopi banyak, pas panen raya jatuh harganya. Kan saya hanya bisa menyetir saja, harusnya bisa mengendalikan. Jadi sekali lagi, kekuasaan itu sangat amat penting. Terbukti banget 4 perkara yang wajib diabaikan dulu, ini dulu. Karena orang yang berkuasa sekali lagi adalah orang-orang yang secara undang-undang diperintah untuk membuat aturan, membuat kebijakan. Kalau aturannya enak ya alhamdulillah, tapi kalau aturannya nggak enak, kan kita juga harus nerima juga. Dan nggak boleh bersikap anarkis. Sekali lagi, aturan yang dibuat oleh penguasa dimanapun kita berada, enak-enak, yuk kita terendeh, jangan berbuat anarkis, tapi persiapkan aja nanti ya tahun depan gitu caranya. Jadi lewat jalur yang resmi, lewat jalur yang dibolehkan, lewat jalur yang sah, baik secara agama maupun secara undang-undang yang berlaku. Yang jelas kita nggak boleh apatis kalau ngomongin kekuasaan. Ya, nggak boleh cuek, nggak boleh masa bodoh, nggak boleh golput. Mari kita berkontribusi untuk ikut membangun Republik ini ke depan lebih baik. Caranya gimana? Ikut berpartisipasi dalam setiap ada suksesi di semua level. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ke depan akan memberikan kepada kita anak bangsa para pemimpin di semua level yang mencintai negerinya,
mencintai negaranya, mencintai seluruh komponen anak bangsanya, terlebih kaum muslimin yang merupakan umat mayoritas di Republik ini. Jadi sekali lagi, ternyata Rasulullah bimbing kekuasaan tanpa agama nanti bisa menghalalkan segala cara. Agama tanpa kekuasaan seperti berjalan dengan satu kaki, terjatuh-jatuh. Kalau nggak percaya nanti pulang Jumatan silakan angkat kakinya satu, coba jingkek jalan jingkek sampai rumah, pasti kita akan terjatuh-jatuh di jalan. Ya begitu kalau agama tanpa kekuasaan jadi lemah, tidak berdaya. Ya sekali lagi, oleh karena sekali lagi Rasulullah SAW sudah mencontohkan, para generasi awal sudah mencontohkan, ayo kita rame-rame ikut berkontribusi membangun Republik ini dengan cara yang beradab, dengan cara yang bermoral, dengan cara yang bermartabat, tidak menghalalkan segala cara. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiru innahu huwal ghafur